Saudara-saudari yang baik, selamat datang di channel Komisi Kateketi Keuskupan Padang. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan bagian ketiga dari sumber ajaran moral Gereja Katolik, yakni 5 perintah gereja. Terima kasih Anda setia mengunjungi channel ini. Nah, yang mana saja 5 perintah gereja itu? Kita semua mungkin atau kita semua mungkin sudah menghafal luar kepala mengenai 5 perintah gereja itu. Tidak ada salahnya saya sebutkan sekali lagi. Yang pertama, rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Berarti ada hari raya, kita harus rayakan yang disamakan dengan hari Minggu. Yang kedua, ikutilah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan, dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Jadi kita mesti merayakan hari raya yang diwajibkan. Misalnya hari raya Natal, hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, itu hari raya yang diwajibkan. Lalu poin yang ketiga, berpuasa dan berpantanglah pada hari yang ditentukan. Itu biasanya ditetapkan hari Rabu Abu, hari Jumat, dan hari Jumat Agung. Pantang dan puasa pada hari Rabu Abu, setiap hari Jumat, dan hari Jumat Agung. Lalu yang keempat, mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali setahun. Jadi dalam setahun kita mesti 1 kali mengaku dosa. Itu minimalnya. Lalu kemudian yang terakhir, sambutlah tubuh Tuhan pada masa Paskah. Jadi pada masa Paskah kita mesti menyambut tubuh Tuhan. Pada masa Paskah itu sekian puluh hari, maka pada hari itu kita juga mesti menyambut tubuh Tuhan. Nah, itu 5 perintah gereja. Nah, bagaimana 5 perintah gereja ini dijelaskan oleh Katekismus Gereja Katolik yang disingkat KGK. Nah, itu bisa kita baca pada Katekismus Gereja Katolik nomor 2041. Dikatakan begini, perintah-perintah gereja melayani kehidupan kesusilaan yang berhubungan dengan kehidupan liturgi dan hidup darinya. Sifat wajib dari hukum positif ini yang dikeluarkan oleh gembala-gembala hendak menjamin satu batas minimum yang mutlak perlu bagi umat beriman dalam semangat doa dan usaha yang berkaitan dengan kesusilaan, pertumbuhan kasih kepada Allah dan sesama. Jadi poin ini menegaskan bahwa 5 perintah gereja itu syarat minimal untuk pertumbuhan hidup moral, untuk pertumbuhan kasih kepada Allah dan kepada sesama. Tentu juga untuk pertumbuhan hidup beriman, hidup moral kita. Jadi mesti dihayati, mesti dipraktekkan. Lalu ada lagi poin berikutnya, yaitu Katekismus 2042. Dikatakan begini, perintah pertama, engkau harus mengikuti misa kudus dengan hikmat pada hari Minggu dan hari raya, menuntut umat beriman supaya
mengambil bagian dalam Ekaristi manakala persekutuan Kristen berkumpul pada hari peringatan kebangkitan Tuhan. Perintah kedua, engkau harus mengaku dosamu sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun. Menjamin persiapan untuk Ekaristi melalui penerimaan sakramen pengakuan dosa yang melanjutkan pertobatan dan pengampunan yang telah diperoleh dalam pembaptisan. Lalu kemudian dikatakan perintah ketiga, engkau harus sekurang-kurangnya menerima komuni kudus pada waktu Paskah dan dalam bahaya maut. Menjamin 1 batas minimum untuk menerima tubuh dan darah Tuhan dalam hubungan dengan pesta-pesta masa Paskah, asal dan pusat liturgi Kristen. Itu tadi nomor 2042. Lalu Katekismus Gereja Katolik nomor 2043. Perintah keempat, engkau harus merayakan hari raya wajib, melengkapi hukum hari Minggu dengan keikutsertaan dalam pesta-pesta utama liturgi yang menghormati misteri Tuhan, Perawan Maria, dan para kudus. Dikatakan lagi perintah kelima, engkau harus mentaati hari puasa wajib, menjamin waktu penyangkalan diri dan pertobatan yang mempersiapkan kita untuk pesta-pesta liturgi. Mereka membantu agar memenangkan kekuasaan atas hawa nafsu dan memperoleh kebebasan hati. Umat beriman juga berkewajiban menyumbangkan untuk kebutuhan material gereja sesuai dengan kemampuannya. Jadi 3 butir Katekismus Gereja Katolik itu memberi batasan, memberi uraian mengenai 5 perintah gereja tadi. Dan 5 perintah gereja ini sesuatu yang harus, sesuatu yang wajib kita lakukan. Nah, mudah-mudahan bisa kita mempraktekannya dalam kehidupan harian. Kalau kita tanya kapan 5 perintah gereja ini muncul, sejarah mencatat bahwa sejak tahun 300 Masehi ada semacam keharusan untuk menghadiri perayaan Ekaristi setiap hari Minggu dan hari raya lainnya dan untuk menerima sakramen. Keharusan ini bertahan hingga 4 abad kemudian. Mereka yang tidak mengikuti perayaan Ekaristi atau misa hari Minggu dan hari-hari raya yang ditentukan gereja diberikan semacam sanksi. Walaupun demikian, keharusan ini belum dikatakan sebagai perintah gereja. Demikian juga pada zaman berikutnya, pada zaman Santo Bonifasius 673 sampai 754 dan Regino dari Prum 915. Namun kehadiran dalam misa Minggu dan hari-hari raya selalu ditekankan. Jadi ada unsur harus begitu. Perintah gereja, lalu kemudian perintah gereja pertama kali dikenal di zaman Paus Celestin V di abad ke-13. Namun isinya tidak sama dengan yang kita kenal sekarang. Selanjutnya Santo Antonius dari Florence tahun 1439 menerbitkan 10 perintah gereja. Kemudian dibaharui oleh Santo Petrus Canisius dan Santo Bellarminus.
5 perintah gereja yang ada sekarang berasal dari Santo Petrus Canisius ini. Lalu kemudian kalau kita mau meringkas, apa sih tujuan dari 5 perintah ini? Jadi kita bisa baca di buku-buku, di situs internet, umumnya mengatakan begini, untuk menentukan dan menjelaskan ajaran-ajaran iman. Jadi untuk tentukan ajaran iman. Yang kedua, untuk melaksanakan tentang waktu dan cara sehubungan dengan hukum ilahi yang tidak secara jelas disebutkan dalam hukum itu. Misalnya tentang kewajiban umat beriman untuk menerima Ekaristi di masa Paskah dan mengaku dosa sekurang-kurangnya setahun sekali. Jadi mesti dipastikan bahwa seluruh umat Katolik itu pernah mengaku dosa dalam setahun, lalu juga pernah menerima tubuh dan darah Tuhan atau pernah menerima komunion. Lalu yang ketiga, untuk menentukan batasan hukum moral pada saat hati nurani sulit memutuskan. Yang menentukan begini, kalau orang ikut ke gereja kan dibilang baik toh, menerima tubuh dan darah Tuhan dikatakan baik. Tentu kalau tidak menerimanya, katakanlah dengan sengaja tidak menerimanya, tidak pergi ke gereja, menerima tubuh dan darah Tuhan, tentu hal itu juga dikatakan tidak baik. Jadi kita bisa menentukan hal ini secara moral baik atau tidak baik. Lalu kemudian untuk melestarikan dan menjaga pelaksanaan hukum yang lebih tinggi, misalnya pelaksanaan hukum dalam 10 perintah Allah. Untuk menentukan batas minimum yang mutlak bagi umat beriman dalam doa dan usaha melaksanakan perintah Tuhan. Pendeknya, perintah gereja ini mendorong kita untuk melaksanakan apa yang baik, yang benar, yang paling minimum harus dilakukan oleh orang-orang Katolik. Bahwa kita perlu mengaku dosa, bahwa kita perlu menerima tubuh Kristus, bahwa kita perlu berpuasa, bahwa kita perlu menerima sakramen-sakramen. Nah, itulah kurang lebih yang bisa saya jelaskan mengenai 5 perintah ini, 5 perintah gereja ini. Saksikan kami pada video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.